semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku. Dan kali ini seperti biasa ya, kegiatan aku lagi-lagi di dapur terus. Ya apalah daya, dapurku kantorku. Jadi aku mau kemana lagi ya kalau nggak di dapur. Dan untuk pertama kalinya di video kali ini aku tuh pakai apron dengan motif kotak-kotak pink. Warnanya emang cute banget, tapi apalah daya ya, aku pakai apron gini makin kelihatan gendiut. Alhamdulillah ini tuh udah habis beresan masak gitu ya. Dan tadi tuh waktu aku beberes, aku tuh sempat ngelihat si kompor ini tuh kayaknya tuh udah kotor banget ya. Biasanya sih aku tuh bersihin bagian yang tungkunya aja, karena aku tuh sebenarnya nggak paham gitu ya cara ngebersihin untuk di bagian dalamnya. Dan bisa dilihat ya, ini tuh super buluk banget. Ya gimana nggak buluk banget gitu kan, nggak kotor sampai kayak gini, sampai berkerak. Ini tuh bener-bener dari awal aku tinggal di rumah ini ya, udah selama 4 tahun, jadi ini tuh bener-bener belum pernah dibersihin bagian dalamnya itu. Oke, langsung aja ini mau aku bersihin ya, dan aku juga mau sharing ke teman-teman nih gimana cara aku ngebersihin kompor ini. Dan kompor ini tuh alhamdulillahnya juga aku tuh nggak beli ya, jadi kompor ini tuh kadoan gitu dari teman-temannya suami aku. Dan pas kita pindah ke rumah ini alhamdulillah langsung dipakai, dan selama itu ya udah 4 tahun tinggal di rumah itu, dan selama itu juga si kompor ini tuh bagian dalamnya nggak pernah banget aku bersihin. Nah beginilah ya penampakan betapa kotornya gitu selama 4 tahun dipakai nggak pernah dibersihin. Ini bener-bener kotor banget, dan keraknya itu ya super tebal. Aku tuh baru tahu kalau ternyata bagian dalam itu tuh bisa dilepas. Kemarin-kemarin tuh aku nggak pernah ngebersihin ini karena pikir aku ini tuh bakalan susah gitu ngelepasnya, dan ternyata ini tuh super mudah banget gitu ya. Dan untuk membersihkannya juga mudah banget ya, cukup dengan bahan seadanya aja yang ada di rumah. Nah ini dia, aku pakai soda kue. Ini juga soda kue yang udah sisaannya kemarin tuh udah sempet dipakai gitu sedikit. Nah ini aku masukin aja ke mangkok kecil kayak gini. Setelah itu aku campurkan dengan sabun cuci piring. Ini disesuaikan aja ya seberapa banyaknya sodanya dengan sabunnya. Dan setelah ini bakalan aku aduk-aduk pakai sikat gigi bekas sampai kelihatan lumer gitu ya. Di sini aku nggak pakai cuka makan ya, karena kebanyakan kan yang bersihin alat-alat kompor kayak gini tuh pada pakai cuka makan, tapi aku nggak akan pakai itu karena aku sudah pengalaman ya untuk membersihkan barang-barang yang bentuknya besi atau stainless kayak gini tuh, kalau dipakein cuka makan itu tuh nanti warnanya jadi berubah ya, jadi nggak mengkilat lagi. Makanya di sini aku cukup pakai soda kue aja, karena soda kue juga udah cukup mengangkat kotorannya, udah cukup mengangkat si kerak-keraknya ini. Nah di sini langsung aku gosok-gosokin ke bagian yang kotor, tapi ini aku ngegosokinnya pelan-pelan aja sembari aku lumurin semua gitu ya bagian-bagian yang kotor. Dan ini pun nanti nggak akan langsung aku gosok, aku bersihin gitu ya, aku diemin dulu beberapa menit supaya kerak-keraknya tuh bener-bener keangkat, dan nanti kita ngebersihinnya tuh bisa lebih mudah gitu ya. Oh ya teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga gimana nih hari ini, udah pada bersih-bersih rumah belum? Jangan malas-malasan ya buat bersih-bersih rumah. Pokoknya kita harus selalu semangat dalam menjalani hari-hari kita sebagai ibu rumah tangga.
Nah ini dia, alhamdulillah ya, semua alat-alatnya udah aku lumurin dengan campuran soda kue tadi. Dan ini aku diemin dulu beberapa menit. Lanjut lagi, ini aku bersihin dulu ya bagian kompornya ini. Ini aku elap-elapin dulu. Ini aku elapinnya pakai Mr. Muscle aja. Kalau untuk di bagian kompornya ini udah tiap hari lah ya aku bersihin. Jadi alhamdulillah nggak terlalu yang buluk banget. Nah ini kompornya tuh aku pakein stiker ya di bagian pinggir-pinggir tungkunya ini tuh stikernya pada meleleh gitu. Ini tuh yang bikin stikernya meleleh karena aku tuh sering pakai plat panci itu ya untuk melindungi panci biar nggak gosong. Ukuran plat pancinya itu kan lebar banget ya, ngelebihin ukuran si tungkunya. Jadi apinya itu panasnya itu nyebar gitu loh ke pinggir-pinggirnya. Makanya stikernya ini jadi pada meleleh. Ini juga untuk pertama kalinya ya aku bersihin bagian dalamnya ini. Karena aku kemarin-kemarin berpikir takutnya kalau aku kutak-katik gitu ya bagian dalam ini, takutnya nanti aku nggak bisa pasang lagi atau takutnya nanti kompornya ini bermasalah. Dan saat itu juga entah kenapa aku tuh nggak ada rasa pengen cari tahu gitu ya gimana caranya untuk ngebersihin kompor ini. Dan alhamdulillah hati aku sudah tergerak ya, tergerak tadi pagi karena aku lihat kayaknya ini tuh bener-bener buluk. Jadi makanya aku sempat searching dulu sih ya gimana sih cara ngebersihin kompor ini. Dan ternyata setelah aku searching dulu lihat-lihat di YouTube gitu ya, ternyata ini tuh mudah banget. Dan buat teman-teman yang nonton video aku yang masih belum tahu gitu ya gimana cara ngebersihin kompor, ini udah aku kasih tahu kan, langsung ya cus bersihin kompornya. Dan selain di bagian permukaan kompornya, ini tuh di bagian kenoknya ini tuh juga kotor ya. Aku tuh juga sering lupa ya untuk ngebersihin di bagian kenoknya ini. Karena kotoran yang di bagian ini tuh bener-bener gak kelihatan. Makanya sering sekali kalau lagi bersihin permukaan kompor ini tuh suka gak kepikiran gitu ya untuk ngebersihinnya. Nah aku saat ngebersihin bagian yang stainlessnya ini, kalau emang ini tuh berkerak banget, susah banget, biasanya aku pakai bantuan pisau. Gak usah takut gitu ya pakai bantuan pisau kalau takut kegores ataupun rusak. Ini kan bahannya aluminium gitu ya atau stainless, jadi ini nggak akan tergores gitu. Dan ini nggak lupa juga di bagian bawah kompornya ini langsung aku bersihin karena ini tuh remahan dari kerak-kerak kompornya ini ya, lumayan kotor banget. Dan nanti juga di bagian meja-meja dapurnya ini bakalan aku semprot juga ya pakai Mr. Muscle biar lebih kinclong gitu ya, biar lebih bersih. Nah ini aku ngebersihinnya tuh sebenarnya nggak detail ya, cuman bagian permukaannya aja sama bagian-bagian yang kelihatan banget kotornya gitu ya. Aku nggak sampai ngelepas kabel gasnya karena udah aku cek juga ya, alhamdulillah pada bersih. Di bagian celah-celah kompornya juga aku udah cek gitu, nggak ada kerak-kerak ataupun yang kotor membandel gitu loh. Aku juga nggak detail gitu ya memvideokan, tapi bagian celah-celah di dalam kompornya itu udah sempet aku elap-elap lah ya. Alhamdulillahnya nggak terlalu yang berkerak membandel. Lanjut lagi, ini semua setelah aku diamkan, ini mau aku gosok-gosok. Nah ini dia bagian yang penting banget, besi kecil ini tuh harus hati-hati sekali ya naruhnya, jangan sampai kita lupa, jangan sampai hilang. Lanjut lagi, ini dia bagian yang paling bergerak, yang paling kotor. Ini nggak cukup ya aku gosok-gosok pakai sikat gigi karena itu nggak akan bersih gitu ya kalau cuman pakai sikat gigi aja. Jadi ini aku pakai bantuan sabut kawat. Nah kalau pakai sabut kawat kayak gini tuh bener-bener cepet ini ya, cepet bersih. Nah ini dia bentukannya setelah dibersihkan. Ini udah digosok-gosok, terus tadi juga aku sempet pakai bantuan pisau gitu. Jadi lebih kinclong ya hasilnya. Lanjut lagi, ini bagian tungku kompornya. Ini juga udah mulai berkerak. Kalau untuk bagian tungkunya ini udah sering ya aku bersihin. Cuman ini emang udah beberapa minggu kemarin aku nggak bersihin. Ini beberapa minggu aja nggak dibersihin, keraknya tuh tebel ya. Apalagi kalau ini selama 4 tahun nggak dibersihin, ya udah kayak apalah ya. Di bagian ini pun sama
ya kalau aku susah untuk membersihinnya kalau yang kerak-keraknya tebal banget. Ini aku juga pakai bantuan pisau gitu ya untuk dikerik-kerik bagian yang membandel. Dan aku juga nggak khawatir ya dikerik-kerik pakai pisau, ini tuh aman, nggak akan tergores. Aku nggak tahu ini tuh terbuat dari besi model apa gitu ya. Karena aku kerik-kerik pakai pisau gitu, bagian kerak-keraknya tuh nggak ada sih yang lecet-lecet. Dan ini dia hasilnya, alhamdulillah udah bersih, udah kinclong. Ini dia sampai keset gitu ya, nih aku gosok-gosok sampai bunyi. Pokoknya untuk bersih-bersih kali ini aku puas banget ya, karena hasilnya bener-bener bikin kompor aku tuh jadi kinclong banget. Nah ini aku tuh udah nggak sabar gitu ya, pengen cepet-cepet ngerapihin kompor aku. Selain itu juga aku tuh pengen cepet selesai gitu ya pekerjaan aku ini. Nah ini tuh karena belum kering gitu ya, jadi ini tuh aku lap-lap aja biar cepet kering. Dan ini aku tepuk-tepuk karena aku memastikan ya supaya nggak ada air gitu ya di bagian rongga-rongganya. Alhamdulillah akhirnya kering juga ya, udah dilap-lap. Nah ini langsung aja aku pasang lagi. Nah ini bagian yang bikin aku takut gitu ya, takut kenapa-napa kompor gasnya, takut apinya nggak nyala atau gimana lah gitu. Alhamdulillah ya, seneng banget nih, udah kelihatan kinclong, udah bersih banget. Nggak lupa juga ini aku tes dulu ya, takutnya nanti tiba-tiba nggak hidup kan. Dan ternyata alhamdulillah ya hidup dan aman-aman aja. Oke, lanjut lagi ke bagian sebelahnya. Itu juga aku pasang semua dengan hati-hati. Pokoknya hari ini aku seneng banget ya karena kompor aku udah bersih. Ya sesederhana itu ya kebahagiaan ibu rumah tangga, sekedar kompornya bersih aja udah rasanya seneng banget. Dan tara, ini dia hasilnya, tuh kan kelihatan lebih bersih dan kinclong ya, nggak kayak tadi gitu ya, buluk kotor banget. Dan untuk lebih mempercantik suasana dapur, alhamdulillah kemarin waktu aku beli apron, jadi aku tuh dikasih hadiah 2 tutup kompor ini. Langsung aja ya aku pasang di kompornya biar kelihatan lebih cantik dan rapi. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak ya udah nyempetin nonton video aku. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.